bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga saya menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, setelah mendengar cuplikan video tentang Abah ya, yang berbicara tentang narasi gagasan, apakah teman-teman paham atau tambah bingung? Nah, berikut ada video sebuah gagasan juga, ide, narasi yang coba diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengenai pilkada ya, khususnya bupati, gubernur, wali kota. Jadi kepinginnya Bapak Prabowo itu kalau bisa itu dipilih oleh DPR. Banyak pro dan kontra terkait dengan pernyataan Bapak Prabowo ini ya. Seperti apa pernyataan Bapak Prabowo ini di acara HUT Partai Golkar? Mari bersama-sama kita menyimak. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Masuk akal juga ya. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Gas. Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak? Ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Benar nggak?
Yang menang, yang kalah begini semua. Ya, teman-teman, saya merespon terkait dengan ide, gagasan, dan narasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita di HUT Golkar yang ke-60 ya. Memang ini berawal dari ucapan Ketua Umum Golkar ya, Bahlil, di mana dia mengusulkan kalau bisa untuk pemilihan kepala daerah ya, gubernur, bupati maupun wali kota itu dipilih oleh DPR. Ya, kalau melihat apa yang dijelaskan oleh Bapak Prabowo, rasa-rasanya masuk akal ya. Bagaimana kita melihat anggaran untuk pilkada itu sangat-sangat besar. Ini tentu salah satu bentuk efisiensi yang bisa dilakukan. Kalau misalnya pemilihan kepala daerah ini dilakukan oleh DPR, walaupun pasti ada pro dan kontra. Ya, yang kontra itu saya yakin adalah orang-orang yang selama ini jadikan pilkada itu sebagai lahannya mereka. Tentu ada tim sukses. Ya, tim sukses ini mau calonnya kalah atau menang, mereka tetap sukses. Ya. Kemudian partai juga pasti akan rugi. Ya. Bagaimanapun juga partai ini kan mereka mendapatkan pemasukan dari para calon-calon kepala daerah yang mereka usung. Seandainya calon itu menang, tentu ada setoran ya yang dikembalikan berapa persen ke partai politik. Nah, tinggal sekarang bagaimana kalau masyarakat, saya meyakini pasti setuju ya, sangat-sangat setuju. Karena dengan adanya pilkada, kadang-kadang sesama saudara, bahkan keluarga sekalipun, hanya karena beda pilihan, itu akan menjadi musuh. Ya, pilkada memang kita berbicara tentang demokrasi, tapi perlu kita melakukan evaluasi. Setelah bertahun-tahun demokrasi yang kita perjuangkan selama ini terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, apakah sudah baik secara biaya politik? Kemudian setelah mereka jadi, apakah pilihan-pilihan rakyat ini mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau tidak? Itu perlu dievaluasi. Karena pilkada ini sesungguhnya yang keluar uang itu adalah negara. Ya, negara yang mengeluarkan uang. Setelah itu mereka dapat gaji ya untuk mereka sendiri, untuk partai mereka sendiri. Ini yang membangunkan buat saya. Jadi usulan ini semoga saja bisa menjadi pembicaraan selanjutnya oleh para ketua umum partai ya. Biarkan saja khusus presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga tidak seolah-olah kita melihat bupati, gubernur, atau daerah-daerah ini seperti negara-negara kecil. Punya visi dan misinya masing-masing. Presiden punya visi misi sendiri, gubernur punya visi misi sendiri, bupati punya visi misi sendiri, wali kota punya visi misi sendiri. Ya, bagaimana kita mau menghayal negara ini akan maju? Ya, itu tidak akan mungkin kalau antara pemimpin tertinggi yaitu presiden dengan bawahannya bupati, gubernur, wali kota itu punya beda visi dan misi. Kalau misalnya kepala daerah ini dipilih oleh DPR, tentu visi dan misi itu hanya satu, yaitu dari presiden. Itu sangat jelas. Ya, bagaimana komentar teman-teman terkait dengan ide yang menurut saya sangat masuk akal ini? Apakah pantas untuk dilakukan atau seperti apa? Kalau tidak, tolong dijelaskan. Kalau iya juga dijelaskan di kolom komentar ya. Presiden Prabowo usulkan penghapusan pilkada. Wow, oke, kita bahas. Jadi guys, saat menghadiri HUT Golkar ke-60, Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar bilang nih, bahwa Golkar sedang mengkaji ulang signifikansi pilkada untuk kebaikan rakyat.
Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini belum ideal dan berbiaya tinggi, dan kalau dipertahankan bisa merusak masa depan bangsa. Nah, saat Presiden Prabowo memberikan sambutan, beliau langsung setuju nih sama pernyataan Pak Bahlil. Beliau bilang, puluhan triliun rupiah bisa habis dalam 2 malam saja untuk menyelenggarakan pilkada. Beliau juga mengambil contoh penunjukan kepala daerah beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan juga India. Bahkan di pidatonya, Presiden Prabowo juga berkelakar untuk langsung aja mengesahkan gagasan ini karena HUT Golkar kemarin dihadiri banyak ketua umum parpol besar. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, beberapa negara tersebut gubernurnya dipilih langsung oleh presiden, sementara untuk wali kota dan bupatinya ditunjuk oleh DPRD. Nah, faktanya guys, Indonesia pernah loh menerapkan sistem ini di zaman Presiden Soeharto. Jadi ini kesimpulannya, kita mau menerapkan kembali sistem Orde Baru. Saya sangat setuju bahwa pilkada menghabiskan terlalu banyak biaya. Saya juga sangat setuju loh bahwa biaya besar tersebut lebih baik digunakan untuk kebaikan rakyat. Tapi apa benar satu-satunya jalan adalah dengan penghapusan pilkada? Terlebih dengan formasi gemuk macam Kim Plus dan oposisi keceng hari ini, saya agak skeptis ya. Kalau ini benar-benar terwujud, rakyat tidak lagi terpinggirkan oleh kepentingan dan ambisi politik pejabat. Nah, kalau teman-teman gimana? Setuju nggak dengan pilkada dihapuskan? Kalau saya sangat-sangat setuju ya. Bagaimana kita berbicara tentang pengalaman ya, yang kita rasakan selama ini, yang namanya rakyat ya. Rakyat itu selalu ada di hadapan partai politik, di hadapan para politisi itu hanya pada saat pemilu, pilkada, pilpres. Itu nama rakyat itu penuh di mulut. Ini fakta. Tapi setelah mereka jadi orang, apakah pernah mereka itu menyebut nama rakyat? Kalaupun ada, ya itu pun sedikit saja ya. Dan menurut saya lebih baik, bayangkan teman-teman, 2 malam itu ratusan triliun. Ya, ratusan triliun. Bayangkan kalau biaya pilkada itu dibagi langsung ke daerah-daerahnya itu untuk membangun sesuatu. Itu akan lebih bermanfaat. Ya. Terlepas dari orang bilang, ini mau kembali ke zaman Soeharto nih. Ya, kalau misalnya dia positif, kenapa tidak? Ya, kalau zamannya Soeharto ada hal-hal yang baik, kenapa tidak kita teruskan? Presiden Prabowo kembali lagi buka wacana gubernur, bupati, wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Kalau saya sih sebetulnya sependapat. Malah saya lebih ekstrem lagi, otonomi daerah dihapuskan saja. Pemilihan umum hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih presiden dan memilih wakil rakyat. Bupati, wali kota, gubernur biar ditunjuk oleh presiden. Karena otonomi daerah, dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, bupati, gubernur, dan wali kota terpilih merasa bahwa dia adalah raja. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia yang menentukan apa yang harus dia lakukan 5 tahun ke depan. Karena tidak ada lembaga yang dia takuti. Karena tidak ada institusi yang dia takuti. Karena dia tidak punya atasan langsung. Maka oleh karena itu menurut hemat saya lebih ekstrim lagi. Otonomi daerah bubarkan saja. Karena hanya menimbulkan perpecahan horizontal. Perpecahan antar individu, perpecahan antar keluarga. Ya. Selain itu juga, apabila nanti bupati, wali kota, dan gubernur ditunjuk oleh presiden, maka bupati, wali kota, presiden itu dia punya atasan langsung, yaitu presiden yang sewaktu-waktu bisa diganti, yang sewaktu-waktu bisa direvisi. Maka oleh karena itu, menurut hemat saya, bupati, gubernur, wali kota biar ditunjuk oleh presiden. Pemilihan hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih DPR RI,
dan presiden. DPD hapuskan juga, karena kan DPD itu tidak ada tidak ada fungsinya, hanya menghabiskan anggaran, hanya pemborosan semata. Maka oleh karena itu, ini pendapat ini harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Ya, nampaknya Bapak ini lebih ekstrim lagi ya. Kalau bisa yang namanya otonomi daerah itu dihapuskan. Benar juga. Niat awalnya memang baik ya, otonomi daerah ini agar daerah ini bisa mandiri mengelola daerahnya masing-masing. Tapi faktanya apa? Dengan adanya otonomi daerah ini malah seperti membuat negara-negara kecil di Republik ini. Bupati kadang merasa dia ini adalah bos besar di daerahnya. Dia tidak mau diperintah oleh siapapun. Ya, padahal kalau secara struktur organisasi itu presiden itu adalah pemimpin tertinggi. Tapi karena gara-gara otonomi daerah, ya mereka merasa mereka juga punya hak. Teman-teman lihat ketika Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta ketika itu, dia bahkan menjadi mungkin satu-satunya gubernur yang kontra dengan visi misi dari presiden. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kepala daerah itu mereka seperti raja kecil di daerahnya masing-masing, tidak mau tunduk kepada siapapun. Nah, kalau misalnya kepala daerah ini ditunjuk langsung oleh presiden, maka suatu waktu ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak ini, suatu waktu kalau misalnya kinerjanya tidak baik, itu bisa diganti. Ya, beda dengan pemilihan langsung ya. Dia tetap melenggang selama 5 tahun, sekalipun dia korupsi, sekalipun dia punya kasus, ya, tetap dia memimpin karena dipilih oleh rakyat. Dan satu lagi, DPD. DPD ini menurut saya, ya tidak tahu menurut teman-teman ya, menurut saya sebagai rakyat kecil, nampaknya tidak punya fungsi. Ya, ini hanya seperti buang-buang uang negara. Kita ini seperti negara yang kaya ya, punya di dalam pemerintahan itu banyak sekali institusi-institusinya ya, mulai dari DPD, DPR ya, ada DPRI, DPRD, banyak sekali. Tapi dengan banyaknya lembaga-lembaga ini tidak membuat negara kita ini semakin maju ya. Malah anggaran kita ini, APBN kita ini habis di lembaga-lembaga yang menurut saya fungsinya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu ada karma. Karma apaan? Seberapa sakral atau seberapa seramkah PDI Perjuangan itu? Sampai-sampai Bapak kita ini mengatakan orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu ada karma. Begitu ucapannya. Mungkin maksud dia itu kena karma begitu. Kalau keluar dari PDI Perjuangan. Karma dari Megawati katanya. Iya kan? Ketua umum mereka. Dia buat contoh Laksamana Soekardi. Keluar dari PDI Perjuangan. Buat partai ke laut. Begitu katanya. Iya kan? Jadi apa begitu ngerinya PDI Perjuangan ini? Sehingga orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu seolah-olah nggak bisa bergerak. Hah? Nggak bisa berperan, ambil bagian dalam politik di partai lain. Kan seperti itu ucapannya Bapak kita ini. Iya kan? Semoga saya tidak salah mengatakan siapa Bapak kita ini. Kalau dilihat dari raut wajahnya, saya berkeyakinan Bapak ini orang dari Sumatera Utara. Kalau tidak salah namanya Pandana Baban. Ya, semoga saya tidak salah menyebut orangnya. Kalau salah saya minta maaf. Kan begitu. Tapi begitu ngerinya bahasa Bapak ini.
mengatakan kalau keluar dari PDI Perjuangan itu ada karmanya. Karma dari Megawati. Iya kan? Dia mencontohkan beda dengan Golkar katanya. Tokohnya keluar dari Golkar jadi Gerindra. Maksudnya Bapak Prabowo Subianto. Tokohnya keluar dari Golkar jadi Nasdem. Maksudnya Pak Surya Paloh. Tokohnya keluar dari Golkar jadi Hanura. Maksudnya Pak Wiranto. Iya kan? Ngeri ya kan? Ngeri PDI Perjuangan. Berarti kan teramat sangat sakral atau keramat betul itu partai PDI Perjuangan. Hah? Sehingga kalau orang yang keluar dari situ kena karma udah nggak bisa ngapa-ngapai. Ke laut kata Bapak ini. Iya kan? Apa perlu kita kasih contoh sama Bapak ini? Orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu tambah tenar. Hah? Orang yang keluar dari PDI Perjuangan adalah orang yang menyelamatkan diri mereka, Pak. Ya? Bukan cuma PDI Perjuangan yang partai ideologis, bukan. Supaya Bapak sadar, ya? Orang yang keluar dari PDI Perjuangan, Mas Gibran Rakabuming, jadi wakil presiden. Ya? Tahu Bapak? Hah? Orang yang keluar dari PDI Perjuangan jadi gubernur di Sumatera Utara. Hah? Memang Bapak anggap apa itu PDI Perjuangan? Hah? Jangan Bapak bodoh-bodohi rakyat negeri ini. Ya? Buktinya terbaru. Kader pentolan kalian di PDI Perjuangan, Bambang Pacul, berencana mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Hah? Apa karmanya? Kalau tidak sejalan dengan ideologi yang dibawa partai, ya keluar nggak masalah. Ya, biar sadar Bapak, ngapain jadi penjilat? Hah? Hanya orang-orang yang tidak punya prinsip bertahan dalam satu partai menjilat, ya, untuk memanfaatkan kedekatan dengan ketua umumnya supaya mendapatkan kesenangan pribadinya. Hah? Itu Bapak bilang manusia punya prinsip? Hah? Kami berdoa supaya Bambang Pacul keluar dari PDI Perjuangan. Betul apa tidak dia kena karma? Seperti yang Bapak katakan. Supaya Bapak sadar, ya, kalau sampai Bambang Pacul keluar dari PDI Perjuangan, ambruk itu banteng. Ya. Supaya sadar Bapak. Kita buktikan. Betul apa enggak seperti Bapak bilang karma Megawati itu. Yang ianya Megawati kena karma dari semua ucapannya. Yang merendahkan. Ya. Yang selalu mencemooh. Kan itu semua yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Seperti Hasto Kristianto, Deddy Sitorus, yang banyak menghina dan merendahkan keluarga Pak Jokowi. Hah? Bertambah kuatkah partai kalian? Harusnya Bapak tahu, ya, apa yang terjadi di internal partai kalian PDI Perjuangan itu. Saya berani jamin, kalau Bambang Pacul sampai keluar dari PDI Perjuangan, Jawa Tengah, bantengmu akan lumpuh. Ya, itu pasti terjadi. Kita lihat karma siapa yang berjalan. Karma Megawati kah? Atau karma rakyat negeri ini kepada partaimu? Ya, menanggapi yang disampaikan tadi ya oleh Pandana Baban bahwa orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu akan ada karma ya. Mungkin karma dari Ibu Megawati kita juga tidak tahu. Ya tentu mereka ini lupa kalau karma ini menurut saya ada karma positif, ada karma negatif. Jadi yang mereka maksudkan adalah karma positif ya.
Jadi orang yang keluar dari PDIP mereka akan mendapatkan karma yang positif. Karena itu faktanya seperti itu ya. Bayangkan seorang Marwah Sirait keluar dari PDIP dapat karma jadi menteri. Gibran Raka Buming Raka keluar dari PDIP dapat karma yaitu jadi wakil presiden. Kemudian Bobi Nasution keluar dari PDIP dapat karma ya jadi gubernur. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh si bapak ini ya. Nampaknya partai ini tidak pernah mau mengoreksi diri ya, tidak pernah mau mengevaluasi kenapa sih kok semakin hari partai kita ini semakin menurun ya. Harusnya begitu, bukan malah menyalahkan orang lain, bukan malah menakut-nakuti orang lain, atau menakut-nakuti kader-kader yang ingin keluar. Ini tentu terkait dengan di mana rencana dari seorang Bambang Pacul yang ingin resign dari PDI Perjuangan. Saya tidak bisa membayangkan nanti seperti apa ya kalau Bambang Pacul ini keluar. Bapak ini bilang mungkin Jawa Tengah ini akan lumpuh, ya lumpuh total. Lumpuh total, itu kira-kira seperti apa? Ya mudah-mudahan saja partai ini segera mengintrospeksi diri ya, agar kedepannya di 2029 nanti tidak menjadi bulan-bulanan dari rakyat jelata.